Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Kusmayadi, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa dengan nomor induk mahasiswa 10202053083. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS NW Nurul Huda Pijot, kelas 7 pada materi Sholat Fardu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa ya. Silahkan mulai berdoa. Inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna hadatal watani wa nahdatal bifuru'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina zuqna wa tahfadna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Yang pertama Muhammad Rifki, Muhammad Nabil Akmal Rusaidi, Randy Regina Putra, Kirodatul Aini, Oktavia Widya Dewi Lestari, Leza Ulani, Nazura Jessica, Baik Nur Asia, Septi Diana Sapitri, Tetin Ani Sapitri, Adirima Mustika, Nadia Mevlani. Ya, berarti semuanya hadir ya untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silahkan berdiri semua. Tanah tumpah
sana ya aku berdiri jadi pandu di Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini yakni tentang sholat fardu ya. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai tentang sholat fardu 5 waktu. Sebelumnya Pak Guru bertanya, mengapa sholat fardu itu dilaksanakan pada tepat waktunya? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Liza Olani, silakan. Karena itu perintah dari Allah, merupakan bentuk pertahanan muslim, menjaga hukuman Tuhan menjadi perintah, mencegah perbuatan kejian kita, serta membentuk Ya, berikan tepuk tangan ya. Kemudian pertanyaan Pak Guru yang kedua, di umur berapa anak wajib melakukan sholat fardu? Coba siapa yang bisa menjawab? Oh iya, Tetin Anggriani. Ya, ketika usia sudah 15 tahun. Berikan tepuk tangan ya. Pertanyaan Pak Guru yang pertama, mengapa sholat fardu dilaksanakan tepat pada waktunya? Kemudian yang kedua adalah di umur berapa anak wajib melakukan sholat 5 waktu? Di umur berapa tadi? Baik ya, biar semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Baik, kita langsung saja tentang sholat fardu. Nah, silahkan dilihat ke depan ya. Yang pertama, sholat fardu tentang pengertiannya ya. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Inilah yang wajib melaksanakan sholat fardu yang memenuhi ketentuannya, baik syaratnya ya. Baik, itu pengertian tentang sholat fardu. Kita masuk yang kedua, hukum ya. Hukum sholat fardu 5 waktu. Di sini dijelaskan hukum melaksanakan sholat fardu adalah wajib wajib ain. Apa artinya wajib ain? Kewajiban yang harus. Nah, coba diulangi dibaca. Wajib ain adalah baik ya. Yang melaksanakan sholat fardu yakni hukumnya adalah wajib ain. Artinya wajib ain adalah kewajiban setiap individu ya. Baik, selanjutnya
Nah, kita masuk ke macam-macam sholat fardu 5 waktu, ya. Ini ada 5 macam sholat fardu. Silahkan dilihat. Yang pertama sholat apa? Sholat subuh. Terus zuhur. Kemudian terus maghrib dan isya. Ini macam-macam sholat fardu. Dan juga di sini dijelaskan ada jumlah rakaatnya dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama sholat subuh, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Sejak fajar sampai. Nah, begitu juga yang kedua, macam sholat yang kedua, sholat zuhur. Terus waktu pelaksanaannya. Bagus. Selanjutnya macam yang ketiga, sholat. Kemudian, nah, waktu pelaksanaannya, nah, sampai nomor 5. Yang terakhir, sholat isya. Jumlah rakaatnya ada 4. Kapan pelaksanaannya? Setelah maghrib berakhir sampai terbit fajar. Itu macam-macam sholat fardu 5 waktu. Kemudian ada syarat wajib sholat, ya. Artinya syarat ini orang yang melakukan sholat harus punya syarat baru dia boleh melakukan sholat. Yang pertama harus beragama Islam. Terus yang kedua, terus yang keempat. Baik, ada pertanyaan? Sudah paham? Di sini adapun banyaknya syarat sah salat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Ini syarat sah orang yang melakukan salat. Yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Baik badannya harus bersih, begitu juga pakaiannya harus bersih, begitu juga tempatnya harus bersih atau suci. Begitu juga najis, tidak ada yang nempel di badannya, tidak ada nempel yang di tempat melakukan sholat, ya. Begitu juga sampai nomor 5, ya, mengetahui tata cara sholat, ya. Ini yang nomor 5 harus mengetahui tata cara sholat. Kenapa kita mengetahui tata cara sholat? Karena biar sholat yang kita lakukan adalah biar diterima dan sah, ya. Biar terima. Itu mengetahui tata cara sholat. Nah, kemudian selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Berapa banyaknya rukun sholat? Baik, sudah ada di sini, ya. Yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya ruku. Kemudian iktidal, kemudian sujud 2 kali, begitu sampai tertib. Apa artinya tertib? Harus berurutan, ya. Yang berurutan yang bagaimana? Dari niat berdiri sampai salam, itu namanya tertib. Kalau yang tidak tertib itu dia sudah takbir, sudah dia membaca suratul Fatihah, setelah itu baru dia sujud, tidak sesuai. Berarti itu bukan tertib namanya. Kita lanjut dengan tata cara sholat fardu, ya. Yang pertama, ini bisa dilihat gambarnya. Bisa? Alhamdulillah kalau bisa dilihat, ya. Di sini tata cara sholat yang pertama, berdiri tegak dan niat. Ini kita contohkan
Salat zuhur di sini ya. Yang pertama, mana yang berdiri tegak ini? Ini. Kemudian ada niat. Nah, ini niat ya. Lafaz niat. Coba bacakan Pak Guru lafaz niat salat zuhur. Nah, itu yang pertama tata cara sholat fardu. Yang pertama berdiri tegak dan berniat. Ya, ini berdiri tegak ya. Nah, kemudian sudah dia berniat mengucapkan lafaz niat. Selanjutnya takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap ke bawah wajahnya ya, mengarah sujud. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini takbiratul ihram ketika dia membaca Allahu Akbar. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Sampai di mana dia mengangkat kedua tangannya? Sampai di telinga ya, di bawah telinga seperti ini ya. Coba. Nah, seperti itu takbiratul ihram sambil dia mengangkat kedua tangannya. Silahkan diturunkan tangannya ya. Kemudian selanjutnya yang keempat membaca surah Al-Fatihah ya. Baik, kita sama-sama membaca rukun yang keempat, membaca suratul Fatihah ya. Mulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Tata cara sholat yang selanjutnya atau yang nomor 5, ruku. Nah, bagaimana pengertian ruku di sini sudah dijelaskan, bisa dilihat ya. Ruku yang berarti membukukan kepala terus dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Nah, ini coba dilihat gambarnya ya, contohnya. Nah, seperti ini ruku. Ya. Nah, harus lurus ini, harus lurus ya. Jangan seperti ini rukunya ya. Nah, itu salah. Berarti harus lurus. Jangan seperti ini juga rukunya ya. Tidak boleh. Baik, selanjutnya yang nomor 6 iktidal ya. Nah, ini iktidal. Bangkit dari ruku ya. Apa yang dibaca? Sami Allah liman hamidah ya. Kemudian yang nomor 7. Ini tata cara sholat atau rukun sholat yang selanjutnya adalah ya apa? Sujud. Setelah dia iktidal, baru dia sujud. Nah, di sini dijelaskan sujud dengan tumakninah ya. Meletakkan dahi, hidung, terus apa selanjutnya? Coba dibaca. Nah, hidung dan kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki di lantai dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih ya. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhanallah wa bihamdihi. Nah, berapa kali kita baca? 3 kali ya. Kemudian selanjutnya, ini tata cara sholat yang selanjutnya, yang nomor 8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, seperti ini contohnya ya. Gambarnya bisa dilihat ya. Bisa dilihat semua anak-anakku.
Ya. Baik, ketika dia duduk di antara dua sujud, ya, apa yang dibaca di sini, ya? Coba dibaca. Rabbi ghafirli warzuqni wahdini wa'afini. Itu bacaan ketika dia duduk di antara dua sujud. Itu yang dibaca, ya, doanya. Kemudian yang nomor 9, duduk tasahud awal, ya. Nah, duduk tasahud awal dan akhir dengan tumak nina. Ya, coba kita baca bersama-sama, ya. Membaca tasahud awal, ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubah Tayyibatu lillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li ala sayyidina. Sudah cukup, ya. Itu sampai bacaan tasahud awal, ya. Baik, selanjutnya tata cara sholat yang selanjutnya membaca tasahud akhir, ya. Yang mana dibaca tasahud akhir? Nih, tinggal dilanjutkan ini, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Ini sampai innaka hamidum majid, itu membaca tasahud akhir. Coba sampai di sini ada yang bertanya? Ya, sudah paham? Paham tum? Baik, selanjutnya, ya, yang nomor 11. Tata cara sholat yang selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Ini ada gambarnya, ya. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang wajib adalah salam ke kanan. Yang sunnah adalah mengucapkan salam ke kiri. Kemudian yang terakhir adalah tertib, ya. Di sini dijelaskan pengertian tertib. Apa itu tertib? Melaksanakan rukun-rukun sholat sebagaimana ketentuannya, ya. Sebagaimana urutannya. Itu maksudnya tertib. Nah, di sini kita sudah menjelaskan tata cara sholat. Pak Guru minta salah satu dari temannya mempraktikkan sholat maghrib. Muhammad Rifki. Ayo, silahkan Rifki, ya. Ayo ke depan. Ayo, ya. Berarti Pak Guru suruh dia mempraktikkan sholat apa? Sholat maghrib. Pertama, dia harus berdiri tegak dan berniat. Bagaimana berdiri yang tegak? Ini contohnya, ya. Coba lihat temannya, ya. Nah, berdiri tegak, ya. Kemudian dia berniat atau mengucapkan lafaz niat. Ayo.
Baik, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan tugas individu. Itu dikerjakan ya, secara sendiri, tidak boleh nyontek. Sebelum itu kita lanjutkan, kita akan tepuk semangat dulu biar semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan mulai tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih ya. Pak Guru akan membagikan tugas individu. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan nanti. Sudah jadi semua? Silahkan dikumpulkan ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang bertanya dari salah satu temannya. Oh ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Baik, orang yang melakukan sholat tidak melakukan rukun yang ke-13 itu, maka sholatnya batal, termasuk membaca suratul Fatihah. Itu termasuk dia rukun sholat. Rukun sholat yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita pagi hari ini ya, marilah kita berdoa semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanatan akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya rabbal alamin. Baik ya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.